Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan kembali ke pembelajaran kita, prakarya, yaitu tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang produksi atau prinsip-prinsip yang dipegang dalam produksi kerajinan bahan lunak. Nah, pada praktiknya sendiri, kerajinan ini dibuat dengan mempertimbangkan 3 prinsip. Yang pertama itu, dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Nah, ketika dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan di sini maksudnya, inilah yang membuat berbeda dengan produk-produk dari industri atau pabrik. Nah, kalau dia dari industri atau pabrik, dia memang menang di kuantitas, artinya bisa memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Namun berbeda dengan kerajinan, dia itu memang kuantitasnya lebih sedikit, namun memiliki keterampilan tangan, artinya dia harus dibuat dengan menggunakan tangan. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan teknik, artinya walaupun dibuat berulang-ulang, ia tetap menggunakan keterampilan teknik tangan karena ada hal-hal detail, ada hal-hal rumit, hal-hal kecil yang bisa membedakan, artinya yang pengerjaannya itu memang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tangan. Nah, yang ketiga itu adalah kedaerahan atau tradisional kerajinan. Artinya, semua kerajinan yang dibuat itu tidak lepas dari yang namanya adat istiadat. Sebagai contoh, dari daerah Batak Toba misalnya, itu kerajinannya cenderung dengan tenun ulos Batak, karena memang ulos Batak itu merupakan salah satu benda yang merupakan ciri khas yang menandakan seseorang itu beradat Batak Toba. Nah, jadi artinya setiap kerajinan itu memiliki nilai khas atau nilai khusus yang berasal dari, yang tidak lepas dari yang namanya adat istiadat. Nah, jenis dan karakteristik bahan itu sendiri seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, itu terdiri dari bahan lunak alami dan buatan. Nah, kalau dia alami, sekali lagi itu berasal dari alam dan belum ada bahan kimia dari pabrik atau industri. Nah, contohnya itu adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Nah, kalau dia buatan itu seperti plastisin. Nah, semua kenal ya. Nah, ini plastisin merupakan bahan lunak buatan yang bisa kalian bentuk, namun ini semua sudah bercampur dengan yang namanya bahan kimia seperti lilin, gips, dan sabun. Nah, kalau proses produksi kerajinan bahan lunak itu sendiri, itu memiliki nilai 5 proses yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu adalah kegunaan. Artinya, kerajinan yang dibuat itu tidak asal-asalan, tetapi harus mempertimbangkan prinsip kegunaannya itu sendiri. Nah, prinsip kegunaan ini dibagi menjadi dua, ada dia yang berfungsi sebagai benda hias, ada dia yang berfungsi sebagai benda pakai. Nah, kalau benda pakai artinya kerajinan itu dibuat untuk digunakan dalam membantu atau meringankan kegiatan-kegiatan baik itu di rumah atau apapun itu. Sebagai contoh yang kalian lihat di modul itu adalah mangkuk yang ada di rumah kalian. Nah, kalau sebagai benda hias, namanya hias berarti dia hanya menambah nilai keindahan atau dia hanya bermanfaat sebagai ornamen atau sebagai hiasan baik di rumah, di kamar, atau dimanapun sudut ruangan yang bisa kalian gunakan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya prinsip kenyamanan. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah kerajinan itu harus mempertimbangkan kenyamanan dari si pengguna. Artinya kita nyaman membuat, namun pengguna juga harus nyaman menggunakan. Dan yang ketiga itu adalah keluasan atau fleksibel, artinya ada keselarasan, ada kesesuaian antara bentuk dan fungsinya dan tujuannya. Jadi antara bentuk kerajinan yang kita buat itu harus sesuai dengan kegunaannya. Nah, jadi antara dua ini tidak boleh bertentangan. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan. Jangan sampai mengancam keselamatan atau keselamatan si pengguna. Artinya, kita harus mempertimbangkan apakah nanti kerajinan yang kita buat ini aman untuk misalnya digunakan oleh anak kecil, orang tua, dewasa, atau muda. Nah, itu semua harus dipertimbangkan. Nah, yang terakhir adalah keindahan. Nah, kenapa sih keindahan ini merupakan hal yang paling penting dalam membuat sebuah kerajinan? Nah, ketika kita membuat sebuah kerajinan, itu yang harus kita pikirkan adalah yang pertama adalah keindahannya. Karena nanti kerajinan ini dengan tujuan baik itu mau kita untuk konsumsi sendiri ataupun kita jual, ketika kita mau buat untuk diri kita sendiri,
maka keindahan ini juga harus dipertimbangkan. Artinya ketika kita melihat kerajinan kita itu indah, kita pasti akan menyukainya. Nah, ketika mau dijual nanti kita juga harus mempertimbangkan keindahan dari sudut pandang konsumen. Artinya keindahan itu adalah hal utama yang dilihat oleh konsumen. Ketika dia tertarik, ketika dia merasa kerajinan kita itu indah, dia akan memiliki keinginan hati untuk membeli. Namun, ketika kerajinan kita itu tidak menarik sama sekali atau tidak memiliki nilai keindahan sama sekali, berarti jangankan konsumen untuk membeli, tetapi untuk melirik saja pun dia tidak mau. Oke. Nah, itu merupakan proses produksi dari sebuah kerajinan. Nah, nanti hal ini kita akan praktikkan dalam pembuatan produksi kerajinan dari berbahan lunak. Nah, bisa nanti kita gunakan itu dari lilin atau sabun. Nah, pokoknya hal-hal yang tidak membuat kalian harus keluar rumah untuk mencari bahan-bahannya. Nah, nanti ketika kita praktek dalam proses produksi kerajinan ini harus mempertimbangkan yang 5 ini. Misalnya dia gunanya untuk apa? Sebagai benda pakaikah atau sebagai benda hias? Nah, yang kedua harus nyaman kita gunakan, dan yang ketiga itu bentuknya tidak amburadul, artinya harus ada kesesuaian bentuk. Dan yang keempat, amankah digunakan atau misalnya amannya hanya untuk orang dewasa atau untuk anak-anak saja. Dan yang paling penting adalah keindahan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.